Hai Generasi One Health, perkenalkan saya Rika Juniorika dan kita sekarang sudah berada di Crossing Borders Decoding Animal Quarantine, dan di mana episode kali ini kita akan membahas seputar karantina hewan, cara untuk mendaftar, miskonsepsi di dalamnya, dan hal menarik lainnya. And this work was supported by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development through the International Alliance Against Health Risk in Wildlife Trade Project of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit to Udayana One Health Collaborating Center from September 2024 to April 2025. Dan sekarang kita bersama-sama sudah kedatangan seorang profesional yang dimana merupakan dokter hewan karantina ahli media, ketua tim kerja karantina hewan Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Bali. Beri tepuk tangan untuk Dr. Sandra Diah Widiana MKes. Hai, selamat. Ini kita sekarang siang, apa ya? Selamat siang. Selamat siang, Dok. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanannya menuju ke sini? Aman-aman aja? Sudah makan siang kah? Sudah. Aduh, diskusi ya. Aduh, sekarang tuh Rika, perasaannya adalah pengen tahu banyak hal dari Dokter Sandra. Ini kita kan sekarang lagi mau ngomongin soal karantina hewan, terus bagaimana harganya, terus bagaimana dia perjalanannya kayak gimana. Kita langsung aja kali ngobrol kali ya, Dok ya. Karena saya dari tadi perkenalan sama Dokter Sandra udah pengen langsung ngobrol aja, karena saya sebagai ibu satu anak ya. Jadi pengen tahu nih soal-soal dari si karantina hewan ini. Tapi yang pertama saya pengen tahu dari BBKHIT dalam karantina hewan itu tugasnya tuh seperti apa sih, Dok? Iya. Terima kasih. Udah jangan tegang-tegang, Dok. Kalau dokter tegang, aku juga tegang. Ya, jadi BBKHIT itu singkatan dari Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Iya. Ini ada di setiap provinsi di Indonesia. Oke. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis pelaksanaan perkarantinaan di setiap provinsi. Jadi kalau di pusat ada Badan Karantina Indonesia, nanti di masing-masing provinsi ada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Kebetulan yang di Bali ini adalah Balai Besar. Jadi kami membawai regional Bali dan Nusra, Bali dan Nusa Tenggara. Jadi semua hewan-hewan yang dari luar gitu datangnya, atau tumbuhan atau ikan, itu tuh harus dikarantina dulu gitu. Dia sebelum dieliminasi bawa koper-koper gitu ya. Nah, ini gimana sih, Dok? Nanti kita bahas di miskonsepsi ya. Oh baik, ya tuh. Udah sudah terpancar miskonsepsinya ya. Sebelum kita mulai udah ada miskonsepsi. Nah, itu dia. Ini sebagai warga-warga biasa tuh, ini karantina tuh seperti apa? Apakah ada judgesnya? Atau dia tuh harus mengeluarkan sesuatu? Gimana sih? Fungsi, tugas dan fungsi kami yang pertama adalah mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit dari luar ke Indonesia, dari Indonesia keluar dan tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi fungsi kami adalah pencegahan. Ya. Pokoknya jangan sampai sampai penyakit dari luar masuk atau tersebar ke seluruh Indonesia, atau penyakit dari Indonesia keluar menularkan di tempat lain. Zoonosis, zoonosis gitu ya. Hush gitu. Tidak hanya zoonosis, tapi semua. Jadi karena kalau zoonosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh hewan dan keluar kepada manusia. Jadi tidak semua penyakit zoonosis. Ada juga yang mengganggu terkait dengan keamanan pangan. Itu juga ada. Hewan ke hewan sendiri juga ada. Waduh, kayaknya lebih kita memperdalam lagi semakin lama. Saya takutnya nih ngobrolnya semakin panjang, tapi makin seru. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kemudian kalau misalkan kita ngomongin soal tadi hewan-hewan yang datang dari luar, kita supaya ada pencegahan, supaya tidak terjadi nih
penyakit yang disebabkan oleh mungkin hewan-hewan atau ikan dan tumbuhan yang bisa membuat hewan atau si tumbuhan kita di sini terserang penyakit. Ini persyaratan sendiri untuk karantina hewan yang ingin dibawa masuk dan keluar dari satu daerah tuh seperti apa? Jadi hewan atau produk yang akan dimasukkan ke Indonesia harus memenuhi protokol yang ada di Indonesia. Misalnya di Indonesia tidak ada penyakit A, B, C, D, E. Nah ini harus hewan yang masuk harus bebas dari penyakit tersebut. Oke. Gitu. Apabila belum juga harus sudah dilakukan vaksinasi sebelum masuk ke Indonesia. Itu surat-suratnya kayak gimana sih, Dok? Apakah berapa lama harus mempersiapkan surat-suratnya? Terus surat apa aja yang dibutuhkan? Ya. Terus kalau bisa spill sedikit soal harga boleh kali ya, Dok? Kalau surat-surat itu tergantung hewan yang mau dibawa. Jadi kan ada lalu lintas hewan ternak, ada lalu lintas hewan liar, ada lalu lintas hewan kesayangan, ada juga lalu lintas produk hewan. Semuanya mempunyai persyaratan yang berbeda. Misalnya kalau hewan kesayangan sudah pasti Indonesia sedang mencanangkan bebas rabies. Yes. Tidak boleh ada itu dan harus sudah divaksin sebelum masuk ke Indonesia. Berarti surat sudah vaksin gitu. Sudah vaksin dan dibuktikan dengan titer antibodi yang protektif untuk sebelum masuk ke Indonesia. Karena Indonesia sendiri pun sudah endemis untuk rabies itu. Jangan sampai nanti anjing bagus dari luar yang sehat-sehat masuk ke sini berteman sama anjing di sini. Waduh. Kalau dia tidak terproteksi dengan baik, bisa jadi malah emang sesuai dengan orang tua zaman dulu tuh bibit bebet bobotnya tuh harus diperhatikan ya. Nah itu soal yang hewan-hewan kesayangan alias dia anak-anak bulu gitu. Nah kalau misalkan ini kan sekarang hewan-hewan itu nggak cuma yang lagi marak di media sosial itu kasusnya walaupun legal dan ilegal ini, apalagi ya di media sosial terutama ada di X tuh banyak banget berseliweran soal hewan-hewan liar yang domestikasi gitu yang padahal nggak bisa tuh itu gimana sih? Jadi ada beberapa hewan liar yang dilindungi. Yes. Kalau dilindungi ada aturan internasional juga disebut CITES itu kalau di Indonesia dipegang oleh Kementerian KLHK. Ya, jadi harus ada izin kalau hewan-hewan itu dilindungi sebelum dia dilalu lintaskan. Nah, kita juga terkait itu kita juga memperhatikan apakah ada alien spesies. Apakah ada hewan-hewan yang nantinya kalau masuk ke Indonesia dia akan merusak ekosistem yang ada di Indonesia itu jangan sampai masuk. Banyak contohnya. Iya, contohnya Jadi seperti kayak apa? misalnya ikan piranha dari Brasil kan nggak boleh masuk. Nah, kebayang ya kalau ada ikan-ikan itu kita lagi mandi-mandi di sungai tiba-tiba habis nanti. Dan kayaknya ada satu contoh kasus juga itu kayak di Brazil atau di mana gitu dibilangnya ada satu mafia yang membawa kuda Nil dan akhirnya si kuda Nilnya ini malah merusak ekosistem dan itu jangan sampai terjadi di Indonesia itu gitu ya. Kita jaga. Dan kalau boleh tahu Dok, ini hewan apa aja sih yang harus didaftarkan kalau mau membawa hewan ke sini dan harus melewati karantina? Kalau untuk karantina semua hewan. Jadi semua hewan. Karena kita tidak melihat dari nilai ekonomis atau apa, tapi melihat dari potensi dia penyebaran penyakitnya. Dia bisa bawa penyakit apa? Dia sehat nggak masuk ke Indonesia? Nah itu balik lagi ke soal surat-suratan itu. Iya. Itu legalitasnya dari surat-surat yang diperlukan. Jadi dia harus yang tadi saya sebutkan sudah bebas dari penyakit, sudah divaksinasi apabila di negara asal tidak ada penyakit tersebut masuk ke Indonesia sudah harus tervaksin. Gitu. Selain dari surat vaksinnya itu ada surat-surat tambahan lagi juga mungkin permit ya izin masuk dari Kementerian Teknis. Jadi seperti beberapa hewan ternak yang dimasukkan ini beberapa lagi ngetren nih di Bali. Ada masukin hewan-hewan ternak eksotik. Sudah pernah mungkin jalan-jalan lihat alpaka. Iya. Itu kan bukan hewan-hewan ternak asli Indonesia. Betul. Nah, ini
juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Teknis untuk memasukkan hewan-hewan itu ke Indonesia. Oke, setelah dari kementerian itu dapat izin, baru teman-teman itu biasanya setiap negara mempunyai karantina masing-masing. Jadi nanti di karantina negara asal, dia akan mendapatkan sertifikat karantina apabila persyaratannya terpenuhi. Nah, dari situ sekarang kan zamannya digitalisasi. Betul. Kami juga karantina sudah melakukan digitalisasi terhadap pelaporan dan pelayanan kami. Oh, bisa via online. Jadi dilaporkan secara online. Sebelum barang datang, pemilik barang bisa melaporkan kapan saya mau datangin apa, kapan, itu kami sudah sediakan formatnya dalam bentuk prior notice untuk masuk ke Indonesia. Jadi kami sebelum masuk, kami sudah bisa menyiapkan. Kalau misalnya barangnya yang masuk Dunki nih, kami harus siapkan apa aja nih untuk melakukan tindakan karantina. Jadi nggak begitu barang datang kami bingung cari kemana dulu, enggak. Jadi sudah ada, harus melaporkan ke kami dulu supaya petugas siap. Jadi namanya barang hidup ya. Kita kalau mau tahan di bandara lama juga nggak bisa. Betul. Pasti harus langsung segera keluar dan langsung dilakukan tindakan karantina. Kira-kira berapa lama tuh, Dok, untuk masa persiapan dari mengurus surat-suratnya, kemudian ini beda lagi setelah mengurus surat, kemudian berapa lama masa karantinanya? Ini kalau setiap hewan itu masa karantinanya akan sama atau berbeda? Jadi kalau kami mengklasifikasikannya menjadi 3 kategori. Nah, apa tuh? Jadi yang high risk, yang termasuk resiko tinggi adalah hewan, semua hewan hidup. Ini masa karantina sampai 14 hari. Ini sesuai dengan berjalannya satu inkubasi penyakit dari 1 hari sampai 14 hari. Bisa kurang. Jadi saya bilang sampai ya. Yang kedua adalah produk hewan segar. Produk hewan segar yang termasuk daging, kemudian susu. Itu kami mempunyai waktu layanan standar paling lama 3 hari. Gitu. Bisa kurang dari itu. Kalau yang terakhir adalah produk olahan. Produk olahan kami mempunyai standar layanan paling lama 1 hari kami harus bisa selesaikan. Karena dia sudah diolah gitu sudah ya. Sudah diolah dengan risiko yang jauh lebih rendah. Gitu. Baiklah, baik. Aduh, seru banget. Dan ini menurut dokter kenapa sih kita harus mendaftarkan hewan dan turunannya ya sudah menjadi produk segar dan produk olahan ini untuk mendukung proteksi endangered species gitu yang ada di sini, hewan-hewan yang langka gitu. Gimana? Ya, jadi memang yang tadi saya sampaikan, hewan maupun produk hewan mempunyai potensi untuk membawa satu penyakit tertentu. Ya. Dan itu bisa jadi tidak terproteksi dengan vaksin yang sudah diberikan. Bisa jadi misalnya dia vaksin rabies, tapi ada penyakit lain yang mungkin dia bawa. Nah, kita juga harus lakukan pemeriksaan sebelum dia masuk. Jangan sampai kita cuma fokus, sudah ada vaksin rabies, kita tidak lakukan pemeriksaan yang lain. Ternyata dia bawa penyakit yang lain misalnya. Seperti itu. Pernah ada contoh kasus nggak sih, Dok, soal itu? Surat-surat udah aman semua, terus surat vaksinasi ternyata udah aman, tapi ternyata waktu sampai di Bali gitu, ternyata ditemukan ada kasus penyakit bawaan. Itu pernah nggak sih, Dok? Mungkin beberapa ada ya, tapi kalau saya yang cerita yang saya alami sendiri, itu bukan di Bali tapi di tempat tugas saya sebelumnya. Ada sapi-sapi bibit sapi perah dan negara lain masuk ke Indonesia. Kita sudah mempersyaratkan semua protokol sudah dipenuhi, tidak boleh ini. Begitu masuk ke Indonesia ternyata ada satu penyakit di Indonesia, parasit darah yang tidak ada di negara tersebut. Nah, ini sempat tidak tidak menjadi perhatian. Begitu masuk ke Indonesia, yang tadi seperti anjing yang masuk ketularan di Indonesia. Jadi kena penyakit di Indonesia akhirnya ya habis. Aduh, sedih banget. Terus kalau kayak gitu tuh tindakan yang diambil seperti apa, Dok? Ya itu makanya kami biasanya melakukan analisa risiko di awal. Biasanya itu antar negara sudah melakukan analisa risiko sebelum melakukan pengiriman. Makanya yang tadi saya sampaikan ada izin dari Kementerian Teknis. Jadi tidak hanya karantina. Tapi kalau di hewan kan ada Kementerian Pertanian yang memang membidangi terkait dengan kesehatan hewan. Jadi status kesehatan hewan juga dipantau. Kita beberapa organisasi dunia
yang kami juga ikut di situ memantau perkembangan penyakit, organisasi dunia yang terkait dengan kesehatan hewan, kemudian kesehatan manusia, WHO, karena terkait dengan zoonosis. Betul. Kemudian juga FAO terkait dengan penanggulangan penyakit dalam satu wilayah, terkait dengan keamanan pangan gitu. Jadi kami juga harus selalu update dengan berita-berita itu karena penyakit hewan itu sifatnya sangat dinamis. Bisa jadi sama dengan manusia ya. Bisa jadi hari ini kita baik-baik aja, besok udah flu. Betul, itu bukan berarti flu-nya pas kita kena itu langsung kita muncul gejala. Pasti ada masa inkubasi. Betul. Nunggu berapa hari dulu baru kelihatan tuh penyakitnya. Kuat-kuatan dulu sama badan kita. Iya betul, kuat-kuatan imun ya. Virusnya kekuatan imunnya kita gitu. Kalau kita yang kalah pasti muncul gejala penyakit. Tapi kalau tidak, belum tentu virus itu hilang dari badan kita kan. Iya. Bisa jadi virus itu terbawa. Aduh. Dan bisa jadi itu yang kita sebut karier atau laten. Dia bisa menyebarkan ke hewan lain tanpa dia sendiri terkena sakit kalau hewan itu. Terus gimana dong dok? Caranya dok supaya kami selain pemeriksaan fisik, kami juga ada pemeriksaan laboratorium. Ya, jadi kalau memang ada persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhin. Apabila dilakukan pemeriksaan fisik, dianggap perlu untuk dilakukan pengujian laboratorium, kami lanjutkan dengan pengujian laboratorium. Oke. Nah sekarang kan di media sosial tuh lagi banyak banget nih soal hewan-hewan yang bukan asli Indonesia dan bukan hewan-hewan kesayangan, mungkin menurut mereka lucu tapi jangan dong, please dong. Nah kalau misalkan nih kita lihat di sekitaran kita ada orang-orang di sekitaran kita ataupun orang-orang yang udah besar gitu, influencer katakanlah, merawat hewan-hewan ilegal gitu. Itu gimana sih dok cara untuk melaporkannya? Bisa nggak sih sebenarnya? Ya, kami sebenarnya punya lokus masing-masing ya. Jadi kalau karantina memang lokusnya adalah di pintu pemasukan dan pengeluaran. Nah kalau dia sudah masuk ke dalam satu daerah, yang punya kewenangan adalah KLHK atau dinas setempat. Oke, jadi lebih baik melapornya ke waktu di pintu kami punya kewenangan untuk menolak. Tapi kalau sudah masuk dalam satu area, nanti dari kementerian lain yang akan melakukan atau mau dikembalikan, dilepas liarkan di habitatnya. Tapi kalau kami lokus kerja kami adalah di pintu. Oke, kan kadang kalau misalkan kita lihat gitu di media sosial, ini ngerawatnya udah dari kecil. Tapi kalau misalkan ditanya ini surat-suratnya gimana nih, kita bisa tebak ilegal nih. Kalau misalkan sudah terlanjur gitu, itu gimana? Apakah ada bisa diproteksi oleh karantina, apa dibawa? Mereka bisa diambil gitu terus dibawa ke karantina atau gimana sih? Ya kembali lagi itu sebenarnya menjadi salah satu masalah ya baik di Bali maupun di Indonesia. Kita tahu Bali maupun Indonesia itu punya garis Indonesia ya terutama punya garis pantai yang paling panjang paling panjang lah ya. Termasuk salah satu negara yang garis pantainya panjang sedunia. Nah ini semua titik-titik di pantai itu bisa jadi tempat masuknya hewan ataupun tumbuhan ataupun ikan maupun produknya yang tidak dilaporkan ke karantina. Jadi petugas kami karantina hanya bertugas di tempat-tempat yang ditetapkan. Jadi kami punya peraturan kepala badan karantina, hanya pelabuhan dan bandara yang ditetapkan kami bertugas di situ. Di luar itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau sesuai di undang-undang kami itu menjadi kewenangan dari pihak-pihak terkait setempat. Jadi mau TNI, Polri maupun dinas setempat itu bertanggung jawab. Sepanjang garis pantai misalnya kita tahu misalnya di sini ada pantai Kedonganan, kapal kecil keluar masuk bawa anjing 1-2 ekor kita nggak akan tahu. Iya lagi. Terus gimana kalau naik pesawat kan akan lebih ketat gitu. Betul. Nah kalau jalur air ini gimana ya dok? Jalur pantai gitu kan dia bawa hewan atau
yang kecil-kecil aja, misalnya hewan-hewan kesayangan atau reptil-reptil yang lagi ngetren itu, kita akan bisa mendeteksi seperti itu. Sugar glider gitu-gitu ya, atau ras-ras tikus-tikus kecil gitu. Ular-ular yang warna-warni. Gitu iya. Kan. Kita nggak akan bisa melihat karena memang kita tidak bertugas di situ. Gitu. Jadi di sini saya juga ngajak supaya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran untuk juga menjaga negara kita dari masuknya hewan-hewan yang bukan asli Indonesia. Ada beberapa contoh. Saya pernah dapat cerita dari teman-teman yang pecinta satwa. Jadi mereka biasa ngumpulin satwa, mereka juga perdagangkan gitu kan, ngambil dari hutan. Di hutan itu banyak ternyata yang kesukaan dulu tuh apa? Yang mirip bunglon itu apa namanya ya? Yang mirip bunglon apa ya? Yang mirip ya, agak besar. Iguana. Wah, cerdas juga saya ini. Masih siang, nggak apa-apa, bisa saya. Iguana itu ternyata mempunyai perkembangbiakan yang cukup pesat. Oh iya. Jadi rata-rata orang yang tidak siap untuk memelihara itu dengan perkembangbiakan yang cepat dan makanan yang luar biasa, itu banyak yang melepas liarkan di alam. Astaga, padahal geraknya lamban kan itu ya? Nggak tahu sih, belum pernah bersinggungan langsung dengan iguana. Dan itu di beberapa tempat sudah mengganggu ekosistem. Padahal dulu kan itu bukan hewan asli Indonesia. Iya. Itu masuk ke Indonesia menjadi hewan peliharaan, hewan kesayangan. Kemudian ketika perkembangbiakannya sudah mulai pemilik tidak bisa mengendalikan, udah banyak dilepas liarkan. Aduh, generasi One Health semoga tidak mencontoh hal-hal seperti itu, karena itu kan makhluk hidup juga, ditelantarkan bukan di rumahnya, bukan di habitatnya. Sedihlah kita tuh, gimana cara bertahan hidupnya juga sedih banget. Terus dok, menurut dokter efek dari orang-orang yang masih bersikap seperti itu tuh, membawa hewan-hewan ilegal yang kalau kita lihat lucu, ya kayak kasus ini nih, si burung kakak tua yang dimasukin ke dalam botol. Ini gimana sih kalau misalkan kita mau membatasi itu, nge-prevent itu tuh dok? Ada nggak kiat-kiatnya dari dokter Sandra? Iya, kalau itu sebenarnya menjadi salah satu tugas kami untuk memastikan keamanan keanekaragaman hayati kita. Harapan kami ini adalah kesadaran masyarakat yang meningkat. Karena pemerintah kami mempunyai sumber daya yang terbatas. Tidak semua tempat petugas karantina itu ada berdiri gitu kan, melakukan sertifikasi. Di tempat-tempat yang mungkin masyarakat lebih paham lah di mana bisa masuk, bisa keluar. Jangan sampai nanti dengan kita menyelundupkan satwa kita keluar, justru satwa kita yang ada di Indonesia menjadi habis punah. Di luar berkembang lebih baik. Begitu juga sebaliknya, dari luar memasukkan alien-alien spesies yang mengganggu keanekaragaman hayati Indonesia, mengganggu juga ekosistem satwa di Indonesia. Mungkin seperti itu. Iya. Pokoknya kalau misalkan lihat, menemukan itu langsung aja coba dihubungi ke dinas terkait kali ya. Pokoknya kita buka mata, buka telinga, kita saling bahu-membahu aja untuk kita bisa menyelamatkan lingkungan kita juga. Dan kalau dari BBKHIT, bacanya gitu kan ya? Ini menurut dokter seberapa penting sih perizinan yang harus dilakukan melalui BBKHIT untuk teman-teman yang mungkin mau bawa hewannya masuk, bawa hewan keluar? Ya, sebenarnya saya kalau dengar kata perizinan, kalau karantina kami ke sertifikasi. Jadi kami memastikan kalau perizinan adalah hal-hal yang sebelum karantina, jadi bordernya. Kalau di karantinanya kami memastikan bahwa barang-barang atau hewan maupun produknya yang dilalu lintaskan sudah dengan kondisi yang sehat, tidak ada penyakit. Ini bisa dibuktikan dengan beberapa perizinan tadi yang sudah diurus. Jadi
kan kalau ibaratnya kita di pintu karantina itu seperti yang berdiri di pintu. Kita kalau lewat pintu kan nggak boleh lama-lama, nggak boleh berdiri lama-lama. Nanti yang lain nggak bisa lewat. Pamali. Ya, jadi memang sebelum berangkat sudah harus siap semua dengan hasil pemeriksaan kesehatan, kemudian izin masuk ke satu daerah tertentu, izin keluar dari daerah asal, itu semuanya sudah harus dilengkapin, termasuk juga sertifikat kesehatan dari dinas maupun provinsi yang asalnya. Jadi ketika ke karantina kita memastikan sudah sesuai semua, sudah siap diberangkatkan, kami sertifikasi. Jadi seperti zaman COVID dulu, sebelum kita berangkat udah swab dulu. Iya. KTP-nya dicek lagi. Berlapis-lapis. Kalaupun misalnya ketika sudah hasil swab sudah ada, tiket sudah ada, ketika kita lewat dicek panas badannya lebih tinggi daripada biasanya, pasti nggak boleh berangkat kan? Betul. Sama juga dengan kami. Nah dari tadi kita ngobrolin karantina. Nah selama di karantina ini hewannya ada treatment apa? Yang kedua kalau yang si olahan itu treatmentnya bagaimana? Iya, jadi ini mungkin salah satu miskonsepsi yang tadi kan saya pikirnya hewan-hewan harus ada ngasih suara dulu, nyanyi dulu baru bisa lolos karantina atau gimana? Di karantina, habis di karantina udah dimusnahin atau sudah aduh hati saya rapuh. Jadi kalau di karantina memang kami memastikan bahwa hewan atau produk yang dilalu lintaskan itu sudah sehat. Jadi yang kami lakukan adalah pertama pemeriksaan administrasinya dulu, cek semua. Kalau dari daerah asal sudah ada sertifikat karantina, berarti sudah ada penjaminan bahwa hewan itu sehat atau produk itu sehat. Tapi kami harus melakukan pemeriksaan kembali karena ada yang tadi saya sebutkan masih inkubasi penyakit. Jangan sampai pas di jalan dia muncul, mungkin ketularannya sebelum dia berangkat, pas di jalan kena, sampai di sini muncul gejala penyakitnya. Jadi kami juga harus memastikan bahwa itu tidak muncul gejala penyakit itu. Makanya ada sampai dalam rentang waktu 14 hari itu. Untuk memastikan bahwa memang tidak ada penyakit yang terbawa. Jadi untuk produk hewan pun seperti itu. Jadi kalau produk hewan kita biasanya sudah lengkap dari dokumen asal, sudah diperiksa dulu dari di tempat asal. Kami memastikan kembali, karena kalau untuk produk hewan kan mesti pakai truk berpendingin. Kami memastikan masih beku enggak. Terus kondisinya seperti apa. Apakah di jalan truknya sempat mati, atau kapal kontainernya sempat suhunya turun? Iya, itu juga menjadi salah satu ya. Karena ketika produknya itu busuk atau berbau atau berubah konsistensi atau berubah bentuk, itu bukan sehat lagi, sudah tidak sehat lagi. Udah nggak bisa itu. Tidak akan menerima yang produk-produk seperti itu. Jadi banyak aspek yang kita cek sebelum melihat produk. Jadi kesesuaian dokumen, kemudian kesesuaian fisik. Kesesuaian fisiknya tidak hanya lihat barangnya, tapi lihat benar nggak dari kemarin nyala, benar nggak ini kan? Iya. Nah si hewan-hewannya ini ada treatment khusus nggak sih, Dok, soal selama karantina itu? Iya, untuk hewan kami ada yang namanya masa pengamatan. Pengamatan kami biasanya ada di kandang karantina, kami amati dalam beberapa waktu. Apabila tidak ada penyakit yang muncul, biasanya kami akan bebaskan. Tapi apabila ada penyakit muncul, kami masuk ke masa pengasingan. Jadi dipisahkan dengan hewan-hewan yang sehat. Kemana itu diasingkan? Rengas Dengklok atau kemana? Ada di kandang karantina kami, tempat khusus untuk pengasingan, diasingkan di situ untuk dilakukan perlakuan. Jadi perlakuan bisa pengobatan, bisa pemberian suportif, sampai sehat. Apabila tidak sampai masa yang ditentukan dia masih menunjukkan penyakit atau mungkin penyakit itu tidak ada di Indonesia, ini hewan ini harus dimusnahkan. Karena jangan sampai dia menyebarkan penyakit kepada hewan-hewan yang ada di Indonesia. Mau nggak mau ya, soalnya ini untuk keselamatan bersama gitu. Ada hewan, kalau misalkan hewan kesayangan kita bisa lebih kebayang gitu. Kalau misalkan hewan-hewannya ini kayak reptil, buaya, aligator gitu bawa ke sini, itu gimana cara treatment karantinanya, Dok? Kalau yang hewan-hewan itu biasanya semua dokumen sudah lengkap, yang karena di negara asal kan mereka juga punya karantina. Protokolnya juga sudah lengkap ada gitu. Sejauh ini sih belum ada masalah yang terkait dengan
kalau reptil banyakan keluar ya kalau dari Bali. Kalau masuk sampai sekarang kami belum dapat. Kalau yang ilegal saya ya nggak dapat laporan nih, saya belum dapat. Saya nggak bisa ngomong data kalau ilegal karena tidak ada datanya gitu. Kalau sekedar informasi nanti malah jadi menyesatkan. Betul. Jadi gosip kita nih. Acaranya bukan acara gosip. Jadi kalau yang legal sejauh ini untuk pemasukan reptil kurang kalau ke Bali. Jadi banyak kan ekspor keluar. Oke. Ekspornya banyak. Sejauh ini ada nggak sih tantangan-tantangan yang Dokter Sandra hadapi di balai karantina ini? Ada nggak hewan yang emang bener-bener challenging gitu? Yang masuk ataupun yang dikarantina untuk keluar gitu, Dok? Iya. Kalau di Bali ini hampir sama dengan Indonesia pada umumnya. Tapi Bali punya spesialis karena sebagai daerah pengeluaran. Banyak kan ya. Banyak yang keluar dari Bali gitu ya. Dan saat ini misalnya kondisi penyakit PMK yang sedang meningkat. Nah, ini daerah-daerah tujuan biasanya persyaratkan harus sudah ini. Betul. Ini yang kita harus penuhin bersama-sama antara pelaku usaha, kemudian dinas terkait maupun karantina untuk pemenuhan persyaratan ini. Gitu. Jadi supaya kiriman kita dari Bali tidak ditolak di daerah tujuan. Tapi sering gak sih menghadapi kita di sini udah seketat itu, tapi ternyata mendapatkan penolakan gitu? Ada beberapa contoh kasus gitu gak sih, Dok? Sejauh ini? Pernah ada. Memang kalau Indonesia, Bali terutama ya. Sebenarnya kalau karantina itu kan dari satu port ke port yang lain. Nah, kalau Bali ini kan rata-rata menggunakan truk. Karena Bali ini spesial ya, tidak punya pelabuhan besar untuk lalu lintas kapal-kapal besar. Kita cuma ada satu pelabuhan besar di Benoa yang membawa kapal pesiar. Yang isinya adalah wisatawan, bukan muat barang. Jadi barang-barang rata-rata dibawa menggunakan moda transportasi darat yang nyebrang baik ke Lombok maupun ke Jawa. Itu yang menjadi masalah ketika barang-barang kita misalnya dari Bali mau ke Sumatera, dia lewat Jawa dulu. Iya. Nah itu prosesnya kayak gimana tuh ketika handling kasus yang seperti itu di jalur darat? Ya, misalnya ya karena kadang-kadang seperti saat ini, Bali dan Jawa punya status penyakit yang berbeda. Bali sebenarnya bisa keluar kemana saja kalau dia nggak lewat Jawa. Tapi Jawa lewat mana dong? Nah itu makanya yang jadi salah satu tantangan kita semua karena belum ada pelabuhan besar untuk barang maupun ternak keluar Bali. Jadi semuanya lewat penyeberangan, harus lewat pulau yang lain sebelum menuju pulau selanjutnya. Nah itu karena kan dia perjalanannya cukup lama di laut gitu ya hewan-hewan ini. Kemudian pada saat di pelabuhan apa yang dilakukan oleh BBKHIT? Ya, kalau di pelabuhan kami di Bali ada 2 satuan pelayanan kami terkait di pelabuhan di Padang Bay dan di Gilimanuk. Satu pos pelayanan di Pelabuhan Benoa. Yang paling sering terkait dengan lalu lintas hewan maupun produk itu adalah di Gilimanuk. Berarti kalau yang lewat yang dari Jawa, Sumatera itu langsung ke Gilimanuk gitu ya? Ya, di situ biasanya kalau untuk produk hewan lebih mudah dikontrol karena biasanya sudah tersegel, sudah disertai dengan sertifikat karantina dan sudah tersegel. Jadi kami memastikan segel itu masih sesuai, masih tidak berubah ya, tidak terlepas dan sertifikatnya sesuai dengan keterangan yang ada di dalam itu tidak masalah. Tapi kalau yang hewan kami pastikan harus periksa kembali. Tapi kalau untuk Bali banyakan keluar sih. Jadi sangat kurang. Di Gilimanuk ini udah ada rekan-rekannya Dokter Sandra gitu ketika baru masuk turun melapor dulu. Di situ ada kantornya berarti ya.
ada kantornya di situ. Kemudian baru deh itu masuk ke area menyerahkan dokumen, melaporkan barang yang dibawa, kemudian petugas kami memastikan kembali apakah sesuai dengan dokumen yang dilaporkan terkait dengan persyaratan administrasi, kesesuaian fisik, jumlahnya, kemudian kondisinya, kami memastikan kembali. Kalau memang sesuai, kami lakukan namanya penerbitan sertifikat pelepasan. Nah, kalau misalkan nih dia surat-suratnya kurang atau ketika dicek gitu hewannya, ini kita ngomongin yang hewan yang ada nyawanya dulu ya, belum yang olahan atau yang daging segar. Kalau yang hewan-hewan yang dibawa gitu, kalau misalkan nggak lolos masuk persyaratannya tapi udah di pelabuhan, itu diem di mana dong, Dok? Kami ada proses penolakan. Jadi kalau lapor dia tidak bawa sertifikat, kami ada proses namanya penahanan dulu. Ditahan. Ya, ditahan oleh petugas karantina. Kami punya waktu, kami memberikan waktu 3 hari untuk melakukan pemenuhan persyaratan. Apabila sampai 3 hari tidak bisa memenuhi persyaratan, kami melakukan penolakan. Kami melakukan berita acara penolakan untuk kembali ke daerah asalnya. Oh, gitu. Nah si hewan-hewan ini diam di kapalnya itu atau memang sudah disediakan? Sudah, kami ada instalasi karantina di ya. Jadi nggak worry lah ya. Jadi nggak perlu gelisah gusar-gusar kalau misalkan nih ada yang mau bawa hewannya, kan otomatis harus melewati badan karantina dulu ya, supaya tidak ada penyebaran penyakit gitu ya, memastikan dulu gitu. Jadi kalau misalkan si ibu atau bapaknya itu kurang persyaratannya nih, ternyata nggak bawa surat dan segala macam, nggak lengkap lah gitu, jangan khawatir karena ada tempat khusus untuk si hewannya. Nah itu kan untuk hewan-hewan yang ada nyawanya. Nah ini kalau misalnya turunannya si daging segar yang olahan, kalau misalkan si persyaratannya aduh kurang lagi. Sama, prosesnya sama. Jadi kami akan lakukan terbitkan berita acara penahanan 3 hari sampai semua dokumen terpenuhi. Setelah itu baru kami boleh periksa kondisinya, fisiknya. Jadi kalau barangnya, ibaratnya kalau kita daftar ya sesuatu kan, kelengkapan administrasinya dicek dulu. Nah, mungkin kita dites dulu sebelum, oh ternyata belum lulus SD kok udah daftar SMP, udah dites. Tesnya lulus tapi ijazahnya nggak ada, kan nggak bisa masuk juga. Betul. Kalau sekarang sih kita taunya ada jalur-jalur curang, tapi jangan sampai lah. Nggak pernah ada menemukan kasus seperti itu kan, Dok? Berarti itu ilegal kan? Iya. Kalau ilegal saya nggak komentar deh. Iya, baik. Kita ini aja ya, kita ngomongin yang lagi dihadapi aja. Nah sekarang tuh lagi marak apa sih yang datang ke Bali, terus apa yang lagi marak keluar nih, hewan-hewan yang lagi ada di karantina? Iya. Kalau yang datang ke Bali yang tadi saya sampaikan, tahun lalu kita banyak masuk hewan-hewan ternak eksotik dari luar. Kan kita lihat sekarang semakin banyak Bali ini ada tempat-tempat yang menawarkan rekreasi keluarga dengan hewan-hewan ternak, hewan kesayangan yang ada di situ. Itu tahun lalu kita banyak. Dan kalau yang keluar adalah paling banyak babi. Karena kita tahu Bali ini salah satu produsen babi yang terbesar di Indonesia. Jadi babi paling banyak keluar dari Bali. Itu surat-suratnya pokoknya segala macamnya sudah melewati karantina, jadi aman untuk keluar ya. Nah kita kan di sini ngobrolin soal karantinanya dan bagaimana bisa mencegah penyakit yang bisa ditularkan atau zoonosis yang kemungkinan akan terjadi gitu tuh. Banyak juga orang yang awam seperti saya sendiri ini, dan gimana cara dokter gitu untuk gain awareness-nya, menumbuhkan awareness-nya untuk pentingnya karantina dan juga prosesnya dari orang-orang awam gitu seperti saya. Iya, kami melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat
kami ada media sosial kami semua ada di situ. Oh, spill dong. Di mana tuh? Instagram, kemudian Facebook, kemudian X. Itu karantina Bali. @karantina Bali langsung disambung ya tuh. Kalau misalkan generasi One Health mau tahu lebih lanjut bisa langsung dicek aja ke situ ya. Semuanya sama @karantina Bali. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat Rika tanyakan gitu tuh hari ini. Mungkin ada muncul pertanyaan-pertanyaan itu bisa langsung di DM aja. Karena semuanya aktif ya di X juga. Kami aktif di situ. Kemudian kami juga dengan perguruan tinggi, magang-magang mahasiswa di kantor kami juga dilakukan sampai saat ini. Dari Udayana, bahkan dari luar-luar Bali banyak yang melakukan magang ke karantina Bali. Ah, seru. Rika boleh nggak ikutan magang di situ? Gak tahu apa-apa. Masih mahasiswa ya? Enggak, udah bukan mahasiswa. Mahasiswanya ini terlalu lama di kampus ya, bisa jadi ya. Kayak begini bentukannya. Tapi seru banget ngobrol hari ini. Masih banyak sebenarnya yang pengen Rika tanyain sih soal karantina hewan dan gimana selama karantina itu apakah nanti hewannya baik-baik aja nggak, ada support mentalnya nggak di situ, karena kan lama banget gitu. Dia di dalam kandang cage gitu atau gimana sih? Jadi kami menyarankan kepada masyarakat yang akan membawa atau melalu lintaskan hewan untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Karena apabila tidak terpenuhi, prosesnya menjadi lebih panjang dan ini lebih merepotkan untuk semua pihak. Betul. Terutama untuk hewannya. Iya. Nah, kami meskipun ada instalasi karantina, tetapi tidak semua hewan bisa dilakukan di instalasi kami. Instalasi kami untuk hewan ternak, sapi, kemudian babi, itu ada. Kambing gitu ya, ada. Tapi yang untuk hewan-hewan anjing, kucing, kebetulan Bali sejak 2008 ini kan menjadi salah satu provinsi dengan kawasan rabies. Jadi sebenarnya sejak 2008 tidak ada lalu lintas yang legal untuk hewan baik anjing, kucing, kera masuk ataupun keluar Bali. Waduh. Jadi kalau teman-teman termasuk Mbak Asmara ya ada melihat itu, saya pastikan ilegal. Karena Bali memang sudah ditutup sejak 2008. Jadi sudah berapa tahun ya? 17 tahun. Iya, itulah. Sweet 17 itulah mengapa. Tidak ada lalu lintas. Besar juga ini kasus rabiesnya di Bali. Karena itu tuh bilangin nih generasi One Health kalau ketemu sama temennya, sama anggota keluarganya mungkin ada yang nakal-nakal seperti itu, bilangin. Jangan sampai menambah masalah lagi yang ada di Bali ini. Rabiesnya kita lagi berusaha untuk menekan itu ya. Dan kalau misalkan mau bawa hewan keluar, ya misalkan teman-teman dari luar Bali mau bawa anaknya gitu ke Bali, lewat karantina dulu aja supaya betul hewan atau produk yang dibawa itu sehat. Biar kita juga sehat, manusianya sehat, hewan-hewan yang ada di sekitaran kita juga sehat ya. Nah, terima kasih banyak, udah ini aja. Udah gak sadar gitu, kita ngobrol seru banget. Udah mau sejam aja. Boleh gak nih ditambah lagi waktunya untuk ngobrol? Enggak ya? Produser kita bilang tidak bisa. Tapi terima kasih sekali lagi ya Dok Sandre ya. Terima kasih diberi kesempatan untuk memberikan edukasi. Iya. Padahal ini masih banyak lagi kita lewat ini podcast ini. Nanti main-main lagi ya Dok ya kesini ya. Soalnya ini episode yang 1 kita masih ada sampai 50 episode. Karena banyak banget list pertanyaannya masih belum ditanyakan gitu. Personal dari Rika sih. Pengen tahu masih banyak banget hal-hal yang ingin Rika tahu sih. Tapi sekali lagi terima kasih. Dan terima kasih juga untuk generasi One Health. Jangan lupa untuk nonton semua podcast dari OHCC yang lain. Dan jangan lupa untuk isi survei melalui barcode yang ada di akhir video. Dan juga klik link yang ada di description box. Sampai jumpa lagi. Saya Rika Junior Rika dan juga Sandra. Pamit dulu, bye. Kita mau ngecek hewan-hewan yang lagi ada di karantina. Bye, thank you.